Wirda disebut menelantarkan 90.000 anggota komunitas yang ia buat. Pemilik akun tersebut melampirkan bukti-bukti anggota komunitas yang dibuat oleh Wirda Mansur. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Tak berbeda dengan Yusuf Mansur, Wirda Mansur, putri dari Ustaz Yusuf Mansur, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah dituding menelantarkan 90.000 anggota komunitas berbayar yang ia dirikan. Para anggota yang telah membayar iuran sebesar Rp100.000 per orang tersebut, merasa tertipu karena setelah membayar keanggotaan, mereka tidak mendapatkan manfaat apa-apa sesuai janji yang disampaikan Wirda. Beberapa di antaranya bahkan menagih utang kepada Wirda, tolong dibayar utangnya, Kak. Maaf saya viralkan karena kamu diingetin personal kagak digubris. Inilah pentingnya memviralkan Yusuf Mansur, agar tidak ada lagi jamaah yang terjebak dan muncul korban-korban selanjutnya. Baru-baru ini Wirda Mansur, putri Ustadz Yusuf Mansur, viral di media sosial X. Pemilik akun X mengunggah foto Wirda Mansur dan menyebutkan Wirda dicari-cari 90.000 membernya. Nama Wirda mendadak viral setelah netizen membuat surat terbuka berisi tagihan. Pemilik akun @baso_ikan_gerobak mengunggah potret Wirda Mansur yang tengah jalan-jalan ke luar negeri dengan membawa ponsel terbaru. Sayangnya Wirda disebut menelantarkan 90.000 anggota komunitas yang ia buat. Pemilik akun tersebut melampirkan bukti-bukti anggota komunitas yang dibuat oleh Wirda Mansur tidak direspon sama sekali. Namun hingga saat ini Wirda Mansur memilih tak peduli dengan surat terbuka tersebut. Sebelumnya, Wirda juga sempat mengukir beberapa kontroversi terkait kasus dugaan penipuan, salah satunya adalah korban e-coin yang merasa dipermainkan, setelah e-coin amblas tak bersisa, karena semua proyek yang sebelumnya direncanakan, tak dijalankan Wirda, yang terkesan disengaja, untuk menipu investor, dengan tujuan mengumpulkan dana saja. Luar biasa, akhirnya kita nyampe 1.500 hardcap dalam waktu 5 jam. 5 jam doang, keren banget teman-teman, makasih sekali lagi, thank you, makasih juga yang udah rela beli demi ayang. Oke, salam buat kalian semua. Alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan negeri ini tidak menyia-nyiakan kesempatan di dunia perkriptoan ini, mengingat potensinya luar biasa. Pajak, gede banget tuh kalau kemudian dikenain ya kan. Bisa, dan kita sebagai pelaku usaha, pelaku dunia perdagangan, bisnis di dunia perkriptoan, ya, per-e-coinan gitu ya, kita seneng kok kena pajak gitu. Berarti kan resmi kalau kita kena pajak, ya kan? Lalu kemudian kita bisa ikutan membayar pajak. Salam nyangkut rekan-rekan semua. Jadi anaknya Pak Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur, baru-baru ini ngeluncurin token yang namanya e-coin. Dan kata Pak Ustadz, to the heaven. Bahkan Pak Ustadz pengen Indonesia jadi pusat kripto dunia. Mohon maaf Pak, kayaknya yang satu ini rada susah. Karena di sini MUI udah bilang kalau cryptocurrency itu haram. Pak Ustadz beda circle ya? Dan di Instagram pribadinya Wirda Mansur, waktu ngepromoin e-coin tuh ada gambar roketnya. Tapi kalau kita lihat pergerakan harganya, ini yang cocok bukan gambar roket, tapi gambar mesin bor. Karena turun terus. Atau mungkin bukan turun. Pak Ustadz kan bilang to the heaven, ke surga. Dan buat ke surga itu harus dikebumikan dulu. Nah ini koin mau dikebumikan dulu. Ke surganya kapan? Ya nggak ada yang tahu. Dan karena harganya turun terus, ada beberapa orang yang mengeluhkan kalau nilai investasinya itu berkurang. Dan kata Pak Ustadz, tetap doa biar kalau rugi Allah ikut tanggung jawab. Nah ini gue cuma bacain beritanya aja. Kakak mau ke Harvard, jadi dia mau ke Harvard nih, mau ke Harvard Dubai. Jadi di Dubai itu ada Harvard. Nah, kalau dia kan punya token tuh e-coin kan. Nah token e-coin ini dalam waktu dekat kalau dia berangkat ke Dubai untuk buka kantor di sana. Ini anak Indonesia yang gini loh, enggak semua orang sukses, enggak semua orang berhasil, enggak semua orang yang punya keberuntungan bisa diakses sama siapapun. Nah Wirda adalah termasuk orang yang punya apa-apa tuh bisa diakses. Mendingan daripada membenci, mendingan mencintai.
sehingga bisa dapat sesuatu kan dari pengalaman Kak Wirda dan siapapun yang sukses. Mau Anang, mau Raffi, mau Atta, mendingan kita cinta aja. Jadi kita bisa dapat sesuatu dari mereka-mereka semua. Nah, Wirda dalam waktu dekat akan buka kantor di Dubai. Nah, di Dubai ternyata ada Harvard Dubai. Nah, kelihatannya dia mau swing ke Dubai. Jadi dia mau berkantor di Dubai dan juga belajar di Harvard Dubai. Persoalan yang pertama kan dia wujud fisik gak ada. Dan kalau nggak ada yang mengatur, ya satu sisi orang memahami bagus tuh, nggak ada yang bisa ngatur. Jadi dengan sendirinya dia tersistem. Betul. Ya ini begini, ini begini, Nggak begini. ada intervensi. Tetap saja kalau Anda terjadi transaksi itu kemudian keluar dan akan dinikmati. Sekarang Anda punya karya nih, dibeli oleh si Fulan A dengan mata uang digital yang ada di situ. Tapi ternyata nggak bisa hasil dari pembelian itu, hasil kerja keras Anda itu nilainya nggak bisa dikeluarkan di wujud kehidupan fisikal yang nyata. Gimana bisa dinikmati? Nah, ketika itu kemudian ingin dinikmati, Anda cairkan, dikonversi lagi kan ke mata uang yang ada sekarang. Tetap aja dalam konteks itu akan ada penyesuaian dengan mata uang yang ada. Sedangkan mata uang itu yang sudah ada juga mengalami perubahan-perubahan. Ya, jadi apa bedanya? Maka kalau ada cryptocurrency mengatakan ini aspek ini haram, menjaga kehormatan Anda, melindungi Anda supaya nggak rugi. Tapi saya cuan, Anda yang cuan, tapi yang lain rugi. Itu tidak berkeadilan. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.